ada hero-hero yang bisa meng-counter Herald. But ketika praktek itu beda. Ya. Oke, ini dia jalur pembuka drafting phase yang pertama. Ingat, respect is the key kali ini Lim. Itu Dan dia. juga first pick adalah kunci juga. Harit yang dari tadi sudah kita bahas, bahkan Fnatic Onyx pun nggak mau lepas nih bersama dengan Moskov, tapi Luoyi Angela sama ada respect juga terhadap Kadita EVOS. Mereka sudah mempersiapkan dengan sangat-sangat perfect harusnya. Nah, tapi Kolius nih, karena kebetulan kita membahas barusan aja Blue Side, Red Side, dan ternyata teman-teman dari Fnatic Onyx menuju ke second pick. Apakah ini akan menjadi indikasi bahwa memang mereka akan memunculkan lagi pick-pick seperti Julian? Karena seperti yang tadi Coach Ilyas bilang, kalau second pick itu keuntungannya banyak, terutama yang punya C-Strat. Setuju banget, B. Karena dengan adanya second pick dia bisa surprise ya. Di pick yang kelima atau pick yang terakhir tentang kira-kira hero apa yang ingin mereka mainkan. Dan Onyx udah menunjukkannya kemarin dengan Julian ya. Dan kita bakal lihat untuk hari ini kira-kira apakah memang ada kejutan selain hero Julian tersebut. Oke, tapi dengan adanya macro play yang diberikan oleh tim dari EVOS Glory dengan strategi menutup ke arah chip, jawaban yang sangat tepat. Dan Lui no Lui, tadi sebelum masuk kita ke live, Ilyas terlebih langsung bilang, Ji langsung aja Ben ya, Lui-nya nggak usah bicara. Iya. Ben Lui-nya siap coach. Seperti apa sih Coach ini, Luoyi ini? Apakah memang sebegitu menyebalkannya? Kalau menurut gua pribadi untuk di high level gameplay kayak dua tim yang udah ada di grand final ini, ya Luoyi Chip udah pasti terbilang broken deh. Karena hampir namanya game di grand final pasti kebanyakan bakal berlangsung sampai late game. Dan dua hero dengan kemampuan teleport tuh jadi kunci banget kalau untuk nyampe ke late game. Oke, berarti makanya Luoyi dan Chip adalah kunci tersebut ya, agar bisa melakukan teleportation. Ya. Cloud dan Farsha, mungkin kalau kita berkaca sedikit soal Farsha nih, di MPL Filipina juga lumayan rame Betul. Kolius untuk digunakan, dan bahkan View sempat membawakannya. Apakah memang fenomena untuk hero high ground ini mulai marak lagi nih setelah kita melihat mungkin beberapa kali Farsha mendapatkan buff? Sebenarnya depends on the gameplay yang bakal dimainkan sama tim tersebut. Karena Farsha ketika menggunakan Feather Airstrike, dia akan channeling. Dia akan diam di tempat dan sebenarnya rentan jika memang banyak hero yang akan dive in untuk menuju ke arah Farsha. Tapi dengan dipikir Farsha di arah Fnatic Onyx, kalau rasa ini bakal menjaga-jaga juga untuk meng-counter hero-hero seperti ini. Seperti misalnya Roger yang dia bakal bisa surprise dan Stan sudah lakukan itu kemarin ketika membelikan space untuk cewek biar bisa split push. Oke, tapi kalau ngomongin Farsha juga nih, kedua tim ini beberapa kali ada link yang di-ban loh. Sosok assassin yang sebenarnya bisa nangkep ke arah Farsha. Mungkin kalau untuk Coach Catchius nih, potensial assassin untuk game ini gimana kira-kira? Ya ini gue juga menarik nih kalau ngomongin Link ya. Dari kemarin soalnya pas di match upper bracket, seinget gua EVOS tuh selalu ban Link kalau nggak salah. Itu dia. Linknya dari Onyx ya. Cuma kalau udah variasi Farsha sama Cloud gini kayaknya udah jauh dari Link. Nah, Fredrin ya. Oke. Oke, kita melihat dari 3 pick atas dulu nih. Coach Cassius, Coach Ilyas, Ya. lebih suka draftnya yang mana? Ini agak sedikit gue bahas dikit ya. Di kebanyakan game playoff, hampir semua tim itu menggunakan gold lane untuk tipikal post one. Nah ini EVOS pakai Roger yang lumayan jarang digunain di playoff. Yes. EVOS tuh paling sering mainnya Moskov, Nathan, sama Cloud. Dan bahkan kita lihat datanya tadi, Harit, Lui, Moskov 100%. Nah, benar. Makanya kalau pertanyaannya lebih suka draft mana, gue lebih suka draft Onyx di sini. Dari 3 pick awal Ya, ya. dari Tapi tiga kalau pick dari awal. Kolius kayaknya berbeda nih. Atau sama? Enggak, menurut gua power yang diambil sama EVOS ini mereka lebih ingin nge-secure ke arah first turtle. Karena kelihatan dari adanya Roger, dengan adanya Terisla. Even Roger nantinya sebenarnya kalau memang dia bisa join ke arah first turtle itu akan jadi member tambahan untuk bisa nambahin power tim tersebut di first turtle-nya. That's why mungkin saat ini draft EVOS kelihatan ingin banget ngambil ke arah first turtle tersebut. Objektif ya. Sementara untuk band di fase yang kedua Alpha dan juga Nolan. Ini respect band jelas banget terlihat ke arah Anavel. Tapi ada satu hero juga nih kemarin muncul kebetulan dari Anavel. Lancelot. Oh, Lancelot yang sebenarnya aku udah gak kaget kalau ngeliat lah dari Anavel bermain seperti itu. Karena sebelumnya aku juga pernah melihat di mana Nea ya, dulu namanya Nea ya. Masih nih ya. Masih Nea, itu emang sangat mengerikan dengan Lancelotnya. Dan sekarang kalau ngomongin Lancelot, ini yang bisa dibilang, Lim, pick ketiga dari tim Fnatic Onyx itu menutup Lancelot. Red win. Ya, memang menutup Lancelot tapi tidak dengan linknya nggak sih, Coach Cassius? Balik lagi ya, kalau gue udah ngomongin Cloud Farsha gini, apalagi lawannya Valentina dan Roger, kayaknya Link tuh jauh dari pilihan buat Onyx ya.
Oke. Tapi buat EVOS Glory, Kalau buat EVOS Glory masih ada chance buat dipilih. Apalagi Farsha dong sekarang. Iya kan? Lim. Ya, Apalagi makanannya Farsha, banyak. Backline-nya Farsha, Cloud. Ini makanannya banyak tapi yang saya takutkan terlalu banyak makanan, nggak mungkin nggak dipikirkan sama Coach Chef. Yang bahkan bisa dibilang adalah apakah itu sebuah bait? Nah itu Aji. Yang dari Kolis pikirnya juga ini ada bisa aja sebuah bait yang ternyata jika diambil linknya oleh teman-teman EVOS, dari teman-teman Fnatic Onyx udah nyiapin last pick-nya. Key strat-nya, apa yang ingin mereka lakukan sehingga linknya nanti tidak bisa berimpact terlalu besar di game tersebut. Tapi kalau memang link diambil sama teman-teman dari EVOS Glory, otomatis early tempo bisa sangat-sangat cepat dari EVOS. Ya, sayang sekalinya aja Angelanya udah di ban, Lip. Itu dia. Kalau Angelanya nggak di ban, dan ini akan menjadi link dengan Angela, mungkin ini akan ada kombinasi yang cukup oke walaupun dua BT udah terbuka. Oke, tapi ini untuk last pick-nya disesuaikan ke Romer. Kenapa Onyx? Gue berpikir kayak Freddy-nya mau deflect, tapi Minotaur dan Lancelot. Lancelot yang kembali muncul untuk EVOS Glory. Oke, ingat kita pernah membahas Fredrin dengan adanya Lancelot, natural counternya yaitu emang Fredrin yang bakal akan menang. Tapi Yeah. pernah sempat dipatahkan juga sama player MPL Indonesia, Van. Membuktikan salah satu player yang bisa catch up dengan Fredrin dengan Lancelot di saat meta tank jungler. Ya. Oke. Cuman untuk Minotaur sendiri ya, cancellation terhadap Cloud ini cukup berbahaya dan last pick Romernya nih. Mungkin untuk Olius dulu. Romer seperti apa kira-kira kok yang dibutuhkan oleh Fnatic Onyx? Crowd control sih. So far kelihatan dari teman-teman Fnatic Onyx, mereka tidak memiliki crowd control area yang cukup besar yang nantinya bisa kuat dari segi team fight. Tapi kadang-kadang kalau memang mereka ingin bermain dengan strategi pick off, hero pick off juga bisa aja muncul. Nah ini dia. Ruby Oh, Ruby. langsung menjadi jawaban. Gimana dengan Ruby kok? Langsung jatuh hati kemana nih? Jujur kelihatan sedikit ke arah Onyx, tapi ini cukup balance kalau menurut Kolis dari segi draft. Iya. Sama sih. Kalau gue juga balance, cuman Onyx lebih solid aja. Iya. Karena Fredrinnya. Kalau dari gue. Karena Fredrin, betul. Oke, Bold statement ya. Bold statement. Lebih solid sedikit dan ya memang sih so far kayak masih rata-rata keduanya. Cukup menarik memang dan kita akan menyaksikan langsung game pertama akan seperti apa. Yes, balik lagi Profesor KB. Ya, Ini Ruby dia. Ruby pick. Menurut KB, apakah itu worth it? itu bakal menjadi stopper untuk Anavel. Oke, welcome the Grand Final Derby International EVOS Glory versus Fnatic Onyx. Let's go to Land of Down. Grand final kita best of 7. Tidak main-main, apakah langsung ngebuka 4-3 masuk game ke-7 nanti atau seperti sejarah yang sudah pernah terukir, ini akan menjadi saksi juga. Early yang galak atau objektif yang kuat bisa jadi jawaban. Tentunya kita akan langsung melihat perbedaan kedua jungler yang sangat-sangat membutuhkan level keempatnya untuk bisa secure turtle lebih pasti lagi. Mengingat dari Anavel dengan Lancelot, berarti kemungkinan besar dia akan bermain dengan lane jauh nanti di atas menit yang kelima untuk memanfaatkan wave minion yang dimiliki sama Fluffy dengan Terizlanya agar Fluffy lebih aktif dalam join team fight besar. Satu pembahasan untuk Anavel ini yang cukup menarik, Be. Pattern dari Anavel. Setelah purple buff kemarin langsung crossing, Be. Ngambil jungle lawannya. Oversplot. Kilasan Sejain. First blood solo pick up pun terjadi membuat para masukan dari tim EVOS Glory. Kehilangan Dreams di early. Oh, ini aggressive play yang terlihat sejak awal bahkan, tapi Sans Dan bahkan kali ini lihat Sans tidak mengeluarkan flicker yang dia miliki. Lebih baik dia tumbang dibanding trigger di saat menuju ke dalam. Pick, Tartel tapi Anavel mencoba untuk mendapatkan satu poin kill Purify Game Saturday. Anavel masih bisa selamat di arah bottom lane dari seseorang Calvin Winata. Rohat Winata coba dibalikan kembali keadaannya dengan level dari Kairi yang belum mendapatkan level 4. Membuat tidak adanya Town di depan sana. Oke, tapi Retribution pun sepertinya dipaksakan untuk digunakan di area bottom lane. Sehingga ini akan menciptakan sebuah informasi agar nantinya Kairi bisa mendapatkan level 4 dengan aman dan nyaman. Kali ini harusnya early aggression cukup cenderung ingin dibalaskan dari EVOS Glory. Mereka ingin menggigit balik keadaan dari Fnatic Onyx. Seperti keadaan yang berbeda dari pertandingan pertemuan terakhir mereka di babak final upper bracket. itu dia. Dan untuk melihat Fnatic Onyx ya, ini tim yang aktif banget loh. Masalah Scavenger Crab dari awalnya, Be. Bahkan dari spawn Scavenger yang pertama loh. Ini kelihatan banget. Dan untuk level ini sangat-sangat penting XP lane. Dan juga Romer yang kita tahu sekarang dari wave 3 bahkan udah dikasih mid lane dulu sebagai level untuk level 4. Oke, Iya, agar lihat bisa mendapatkan ultimate.
Kondisinya Profesor KB, dia membuat Dreams berada di level 4 tapi sedikit terlambat. Langsung pedal center, Retribution from Novel! Takeover berhasil dari seorang Kyrie. Meskipun begitu Kyrie harus menjadi korban kekerasan sosok tim EVOS Glory. Lebih 2 poin kill di tangan dari seorang Flavi. Flavi dengan Terisla yang mungkin harus di-respect oleh para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka harus melihat dari pertandingan kemarin di mana Terisla dan juga Lancelot menjadi kunci yang sangat penting. Itu dia, satu kunci Retribution yang on point, pattern yang unik, bisa menjadi power untuk Navel. Wow, permainan agresif dan tentunya tidak melupakan bagaimana objektif yang masih dibawakan juga dengan pergerakan yang sangat-sangat solid. Dan sekarang cewek sepertinya dalam ancaman karena dia belum mendapatkan form yang sepadan dengan Brans. Iya kan, kalau memang dari hero-nya harusnya Roger tetap lebih galak kan, Be, untuk gold lane-nya sendiri. Tapi kalau di backup nih, Be, ceritanya kan lain lagi. Udah pasti, apalagi di backup. Roger sendirian aja udah powerful. Gimana kalau misalkan dia berdua dan Dreams kali ini akan mencoba untuk membuat keuntungan bagi Brans. Karena dari awal kita bisa melihat bagaimana Fnatic Onyx yang tertekan di area gold lane untuk cewek sampai Purify pun harus digunakan. Oke, celebration Mirko. Apakah Mirko akan menjadi Mirbless or Mirker sekali ini? Terakhir kali aku nge-cast MPL Philippines sama Mirko, dia predik 4-0 ke Falcon Epi Brand dan keadaannya berbalik. Oke, Lim. Langsung instan balik yang 4-0-nya ya. Itu dia. Oke, tapi back to the game. Kali ini masuk di menit yang ketiga. Objektif selanjutnya di turtle kedua akan segera muncul. Di gold lane, cewek ini mau nggak mau kan, dia jadi harus ngebuka side untuk Kiboy-nya dulu. Ya, Tapi ya, yang- kayak mau nggak mau mainnya juga harus lebih ke play defensif. Apalagi dengan cewek yang bermain sebagai Cloud, mau nggak mau dia juga harus mengikuti tempo yang agak-agak sedikit menurun. Karena power dari Cloud ketika berhadapan dengan Roger yang early-nya sangat agresif, dia harus benar-benar pelan banget mainnya. Tapi itu yang cukup unik dari Cloud Winata. Dimana dia ketika kalah level, kalah kondisi matchup hero di arah laning, lihat dia yang lebih agresif loh, Lim. Dan selalu bisa mendapatkan tempat untuk farming. Goldnya selalu bisa ngejar, walaupun memang kadang kondisinya masih agak sedikit kalah. Tapi ya karena Kiboy-nya harus follow ke arah cewek, Sansi ini jadi terlihat main mandiri nih, Be. Oke, tapi cukup terancam ya karena ada penalty zone. Jadi ada banyak banget cancellation yang sebenarnya bisa menutup bagaimana Federer Airstrike. Tapi menit 4 Blood Wings. Waduh, langsung ada shieldnya juga untuk Sun. Tapi lihat di depan sana, Lutfi melakukan distraction dengan ada knockout yang diberikan. Tapi Lutfi diselamatkan para kawanannya, penalti zone for Lutfi. Satu poin kill membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mampukah berhasil mendapatkan turtle mereka. Karena Novel sudah melakukan puncher dan ternyata sedikit terlambat. Buying time dari Lutfi cewek datang. berimpact yang sangat mahal. Tapi di depan sana Calvin Winata udah mulai datang mencoba untuk melakukan team fight. Milan Fury-nya hanya berhasil mendapatkan satu buatan dan Boy ter-take down. Dia tidak bisa mendapatkan Kyrie still survive. Cloud masih mau lebih. Tidak ada jalan untuk pulang untuk seorang Kyrie. Novel dengan pancar terakhirnya tidak sampai hampir, but almost is never enough. Tidak ada korban sama sekali, EVOS Glory masih lengkap berlima dan team fight yang sedikit terburu-buru, bahkan purple buff-nya menjadi objektif selanjutnya. Ya, bakal diambil sama Novel seharusnya. Ini bakal menjadi keuntungan untuk teman-teman dari EVOS Glory. Mereka dapetin point kill. Gold lead. Sekarang swing ke arah kiri. 1.500 gold. Mereka amankan walaupun mereka harus kehilangan turtle tadi. Masalahnya masuk satu persatu, Be. Tumbangnya Lutfi menjadi awal dan ngebuka semuanya. Oke, Freddy Western dibuka, K-Boy terusak tidak bisa diberikan dan Novel terperangkap dengan pintu diberikan K-Boy. Hampir saja dia bisa ditumbangkan dan jangan lupakan mereka udah punya gold yang sangat dominan dengan 1.500 gold. Kalau tadi Anavel tumbang, walaupun dia udah punya War X sekalipun, dia akan swing. Kyrie akan lebih cepat farmingnya dan jangan sampai purple buff-nya tersteal. Iya, ya itu yang paling terpenting sih. Karena Kyrie sekarang harus mengejar ketertinggalan level via team fight. Sementara team fight dari teman-teman EVOS Glory ini komposisinya jauh lebih kuat sekarang. Dan mereka mencoba untuk melakukan sebuah invade. Oke, invite yang diberikan, kita bakal melihat adanya retribution dari Kyrie. Nampaknya Kakal dijemput oleh para pasukan dari tim EVOS Glory Cloud. Nampaknya di sana Dreams tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya dari seorang Kyrie dan Menanpore. Triple shot membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx mereka tidak bisa melakukan following up. Hingga sosok dari Kiboy akan menjadi korban dari seorang Anavel. Dan Menanpore Red Blacker mendapatkan double kill yang sangat malu. Kiboy triple kill dari seorang Flavi. Sans di sana masih bisa selamat. Lutfi mencoba untuk menutup karena Flavi. Tapi nampaknya Brans berhasil melakukan covering up dan membuat Flavi selamat dari lubang Fnatic Onyx. Terlalu keras 5-0, Be. Flavi gak tumbang sama sekali. Iya, ini akan membuat efek dari Festival of Blood-nya makin komplit juga. Dan dengan adanya turtle yang diambil oleh Klaukun, ini menyempurnakan bagaimana ofensivitas dari EVOS Glory di game yang pertama. 2.500 gold mereka unggulkan. Dan masih belum ada jawaban untuk bisa menumbangkan Flavi. Masih belum ada damage yang cukup
Malahan Brand sekarang punya endless battle. Dia bisa menembus lini pertahanan dari Fnatic Onyx. Mau main front to back akan dia jadikan. Oh, blessed red from Calvin Venata. Annavel hampir saja dia bisa ditumbangkan. Tapi kita melihat di sini kondisinya adalah Fnatic Onyx. Dia tahu early gamenya tidak terlalu baik dan bahkan dari tim Fnatic Onyx mereka mencoba untuk membuying time. Power mereka akan mereka siapkan untuk tas dan juga cewek. Tapi tipikal memang dari EVOS Glory kayak gitu. Ketika Assassin yang dimainkan sama Navel, lane jauh bakal dipegang tapi low. Walking damage. Falcon untuk bisa ditumbangkan ini masih agak terlalu jauh dan bahkan dia udah mendapatkan Blood Wings dengan shield yang dia miliki, moving speed yang cepat. Ini masalahnya justru bukan di cewek tapi menurut aku di Lutfi. Iya, Lutfi-nya bakal menjadi eksekutor yang mematikan sekali. Walaupun mungkin secara build dia akan menuju ke hybrid. Seperti biasa, Lutfi hanya akan melakukan zoning out. Agar nantinya teman-teman dari EVOS Glory berada dalam team fight yang tidak diunggulkan secara kuantitas. Tapi kalau misalkan kita melihat dari keseluruhan team fight yang sudah dijalankan Fnatic Onyx, mereka belum benar-benar grouping berlima. Dan itu yang bakal kita tunggu. Ketika team fight 5 lawan 5, dalam keadaan Fluffy yang masih belum bisa ditumbangkan karena shutdown-nya terlalu mahal, apa yang akan terjadi? Oke, tapi kalau in case nih, lane jauh, Lutfi or cewek, pilihannya cukup berat karena dua-duanya bisa dipunish sama Lancelot yang lagi unggul. Ya, apalagi Lancelotnya bisa panggil Terisla juga. Gak cuma Terisla, bahkan bisa memanggil Dreams juga. Untuk bisa bermain dengan formasi 3-2. Oke, so far Lutfi yang kalah dari segi levelnya cukup berbahaya dan lihat gerakan agresif EVOS Glory, mereka mau coba paksa objektif. Oke, mereka memaksa objektif, tapi lihat Lutfi melakukan claim ini dengan sangat cepat. Pemutaan Navel terbang ke tempat sama. Dengan adanya Fire Wrestling, berhasil dia akan coba ditarik oleh Keyboy, tapi nampaknya Keyboy melihat adanya angka 4 detik di sana. Membuat dia harus mereset, tenangkan dirinya. Ingat Profesor KB, kali ini EVOS Glory punya keuntungan yang sangat banyak. Dan jangan sampai dengan satu momen aja dia langsung flop semuanya. Ya, nggak boleh terburu-buru karena ingat mereka membawa Assassin Jungler. Jadi nggak bakal bisa lama-lama untuk tarik ulur di area Lordnya. Malah Kairi yang bisa membawakan Lord Dance kali ini. Dia akan berdance dengan Lord, tarik ulur, reset Lord juga. Agar nantinya setup bisa lebih dimatangkan kepada teman-teman dari Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi untuk pegangan di lane jauhnya Cloud. Ternyata yang bakal ditinggalkan sendirian. Dan ini akan menjadi ancaman kalau tiba-tiba nanti Annavel hadir di area bottom lane. Oke, tapi so far ya untuk sampai sekarang nih, Be. Goldnya ini nggak jauh loh, stabil. Memang diunggulin sama EVOS tapi nggak naik-naik lagi. Iya. Kayak benar-benar udah di situ aja. Karena memang nggak ada keuntungan sama sekali yang bisa didapatkan, termasuk juga dari outer turret. Mungkin kalau ada outer turret yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory itu akan membantu sedikit untuk ekonomi dan juga leveling yang nantinya akan diunggulkan dari Annavel. Apalagi dia bisa bermain dengan Thornrod Retribution, itu akan sangat memudahkan dia untuk mendapatkan pundi-pundi objektif seperti Lord. Black Armor bahkan diamankan Fluffy. Oh, tapi satu hal sih yang aku lihat tadi ketika Annavel coba untuk bermain di arah tengah, Lim. Di mana dia coba untuk nge-catch up, untuk Sansia ditumbangin atau nge-minimal soft skill keluar. Ketika Dancing Lord itu akan sangat kekurangan damage untuk Onyx. Iya, jadi sasaran Puck juga kebetulan. Tapi Lord yang pertama, setuju banget dengan KB, kayak bisa dipegang, bisa di-setup sama Onyx. Lagi-lagi Assassin versus Jungle Tank. Ini akan beda banget dari Lord Dance-nya. Tapi untuk short damage, Fluffy yang belum tumbang sama sekali. Ini kayaknya dia di bagian depan di all in pun masih aman. Masih aman banget karena dia udah punya Blade Armor. Sementara kalau kita lihat dari cewek, dia baru selesai dengan Golden Staff. Jadi masih terlalu jauh sepertinya untuk bisa menggapai dan menghancurkan bagaimana Terisla ini dengan pasifnya. Menunggu menuju ke arah dari Malefic Roar. Tapi masih terlalu jauh sepertinya Lim untuk Malefic Roar. Dan cewek kayaknya lebih memilih untuk Wind of Nature. Karena dia tahu bahwa physical damage dari Annavel dan Brands akan sangat mudah untuk bisa menghancurkan dirinya. Jujurnya ini temponya malah dipegang Onyx loh. Betul, aku Goldnya memang setuju. di EVOS, tapi tempo permainannya lagi dipegang sama Onyx. Ya, ditambah lagi kita bisa melihat di mana di arah bottom lane mereka berhasil mendapatkan satu turret itu udah membuat memegang tempo laning jauhnya. Dan sekarang Annavel untuk di Lord yang pertama dia bermain dengan Lord Edge nggak masalah. Tapi dengan pocket damage yang diberikan terlalu sakit bahkan para pasukan tim Fnatic Onyx. Mereka bermain yang skrimis, menunjukkan kualitasnya dari Lutfi di arah belakang for the Rising Heroes. Kali ini mencoba untuk mendapatkan Annavel. Jangan sampai dengan adanya double knockout straight, Annavel akan tumbang. Tapi Annavel! What the retribution from Annavel! Bahkan mereka berhasil mendapatkan satu Lord plus satu point kill. Keuntungannya sangat terlipat untuk para pasukan dari tim EVOS Glory. Kairi kali ini dengan the power of retribution dari Kai ternyata tidak terlalu berimpact di dalam Lord yang pertama. Setup yang cukup memaksa dari EVOS ternyata bisa sebagai bait dan sekarang dengan Lord yang mereka dapatkan, keunggulan gold yang sudah mulai naik, Be. Wah, tapi masalah utamanya adalah ketika tadi Lordnya sampai dengan 12 ribuan darahnya. Jadi ya mau nggak mau EVOS Glory juga bakal respon.
Mereka bakal all in Lordnya, jadi gak bakal ada waktu untuk Fnatic Onyx lakukan reset. Dan itu yang menjadi keuntungan bagi EVOS Glory. Mereka men-take over Lordnya dan Blade of Despair di tangan dari Annabelle. Oh, Blade of Despair. Ini bakal sangat sakit. Memang di depan sana, lihat sosok Fluffy yang menjadi target utama para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Harusnya cewek di sini bisa melakukan sebuah DPS. Karena Fluffy kalau semakin tidak dibendung, dia akan makin liar. Harusnya masih aman sih ya sampai saat ini karena Lordnya bisa di-clear juga. Tapi mid yang dituju coba di defense mati-matian. Oke, mau tidak mau dengan adanya semua Fluffy. yang diberikan, tapi Fluffy menutup dan melakukan sandwich gaming. Langsung dia terkali Benata. Kali ini terkesan dan nampaknya gagal untuk mendapatkan cewek dengan ada Phantom Machine cuma membuat seorang Annabelle harus mundur ke arah belakang. Mereka harus reset kembali. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Di arah bottom lane mereka udah menjalankan tugasnya dengan mendorong push menuju ke arah base turret tim Fnatic Onyx. Wah, tapi ini masalahnya mid lane outer turretnya masih belum pecah. Dan mereka mau banget untuk dapetin mid lane turret biar mereka bisa nge-camp di area jungle dari Fnatic Onyx. Oke, Kyrie dengan darah tidak terlalu baik dan dapat slide. Oh, bagaimana bro? Stars berhasil mendapatkan satu poin kill dengan sangat instan membuat pasukan dari tim EVOS Glory mereka udah mulai sadar, mulai memasuki menit yang tidak cukup baik. 13, 15, 18, 20. Mungkin Fnatic Onyx punya power itu. Wah ini dia thanks to Lutfi ya dengan knockout strike-nya tadi yang mampu membeli waktu agar feeder strike-nya connect. Shutdown yang begitu banyak, Fluffy-nya kena shutdown langsung deh. Iya, ini shutdown yang paling mahal karena Fluffy itu di shutdown ini sama cewek. Dan cewek udah punya Legend Sword, seharusnya ini akan menjadi Malefic Road. Fluffy akan menjadi bulan-bulanan warga, damage yang sangat besar diberikan. Fluffy tidak ada jalan untuk pulang, membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx dengan adanya Barken yang tidak bisa dimasukkan dan bahkan border yang sangat jelas untuk Fluffy tidak bisa maju lebih dalam lagi. Kembali lagi kali ini Fluffy menjadi kunci tim EVOS Glory. Tapi lihat lane-nya Ranger Mas, lihat lane-nya Lim. Semuanya didorong malah sama Fnatic Onyx. Mereka mendorong dari dua lane yang berbeda. Lutfi menyelesaikan bottom lane, cewek menyelesaikan top lane. Temponya lagi-lagi dipegang sama Fnatic Onyx. Menunggu untuk Lord yang selanjutnya. Enhance Lord yang sangat-sangat berarti. Dan 1v1 Bronze. Dia nggak boleh 1v1 sama cewek karena ingat Roger itu kalau build Wind of Nature dia harus main selama di human form. Iya. Lagian udah kelihatan juga di covernya cepet banget dari Onyx ya. Dari mode di pressure sekarang mereka yang bisa balikin lagi landingnya aman. Bahkan sekarang dengan mid yang tidak hancur dengan Lordnya di kuasa EVOS gak bisa. Tapi lihat tiba-tiba knockout strike diberikan. Fluffy menjadi target utama dan Annabelle flanking yang dilakukan. Mencoba menuju ke Rosan dan nampaknya gagal. Final Respect di depan sana membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx tidak bisa menghentikan perang. Tapi Blazing Duet lah yang membuat tim dari EVOS Glory harus mundur. Dia bisa diberikan terlalu banyak karena seorang Dream dan Dream harus hilang immortalnya. Knockout strike the rushing heroes dari Lutfi menghentikan pergerakan EVOS Glory. Tapi nampaknya Fluffy dengan immortality-nya. Dan satu hal yang kita harus pelajari dari kemarin. Immortality Fluffy sekalipun pecah mereka harus all in. Jangan sampai hanya immortalnya yang pecah. Wow tapi 6000 damage B dari Cloud Kun B impactful sekali. Ya impactful karena dia juga punya shield dan sekarang Cloud mencoba 1v1. One ball situation untuk Raja Nopset dan Daikin Lasat. Mid ladder from Fnatic Onyx berhasil membuktikan kualitasnya, tapi Cloud Kun kali ini mereka masih punya power dengan adanya late game untuk Cloud Kun. Cloud Kun 1v1 melawan Suns dengan Farsha yang masih punya shield dari Blood Wings dan Feather Strike yang begitu instant. Bahkan memicu juga Cloud Kun dengan Winter Trench-nya Lim. Terlalu banyak resource yang digunakan. I'm offended menuju ke trend, penalty zone-nya for nothing. Free hit dengan Feather Strike di arah belakang sana membuat tim EVOS Glory harus terus mundur ke arah belakang. Lihat on the right side Heroes Lutfi melakukan zoning out. Para pasukan dan Annabelle mencoba melakukan David, tapi nampaknya Annabelle gagal. Kyrie save the team for this time. Kembalikan kembali keadaan dan bahkan mereka kehilangan dua playernya. No Bran, no Roger, no Fluffy, no Annabelle. Ini bencana. Agak sedikit memaksa tadi masuk ke daerah Lord dan masih bisa disecure oleh Kyrie. Kali ini Onyx membalikkan keadaannya, goldnya langsung dipegang. 3 member yang hilang, bahkan ngebuka lagi mid tarutnya, inner sudah hilang. Oke, last one fire strike menuju ke belakang. Base-nya akan menjadi pilihan utama di depan sana dari seorang Calvin Renata mencoba untuk melakukan dapatkan satu base dan di arah bottom line base sulit juga menjadi pilihan utama. 2 base hilang, apakah menjadi 3 base? Untuk one straight push ini gak akan cukup karena pasukan dari tim EVOS Glory dan oh my god! Calvin Renata out of nowhere, Fnatic Onyx berhasil mendapatkan game yang pertama, dipaksakan. Satu buah momentum saja, Fnatic Onyx mampu membalikkan keadaan secara instan. Dan teman-teman kita belajar hari ini, jangan biarkan EVOS Glory teamfight dan defense berlima. Fnatic Onyx menunjukkan pelajaran mahal tersebut
Karena kemarin Geek Farm gagal untuk menghancurkan EVOS Glory, tapi Fnatic Onyx baru saja melakukan sebuah comeback yang luar biasa. Yes, Fnatic gagal di early karena dia sadar tim EVOS Glory terlalu kuat, tapi sang raja dengan dominasinya dia pecah papa caturnya, dia pecah anak macannya, timpat semua satu persatu, nggak ada backup, nggak ada following up, hingga free untuk Fnatic Onyx di game pertama. Wah, total domination yang ternyata dibalikkan, semudah membalikkan telapak tangan, membuat kali ini keunggulan yang berlipat ganda dari Macan Putih hilang seketika, Lim. Dominasi early yang mereka usahakan. Streak dari Fluffy 7-0 loh. Seakan tidak berarti sama sekali, bahkan immortal play-nya yang sudah kebuang tadi seakan menjadi senjata makan tuan. Ya, itu yang sempat aku bilang. Terlalu banyak pelajaran yang mahal dilakukan di match yang kemarin, jujur. Geek Farm dan EVOS Glory. Iya, itu dia. Itu pelajaran match termahal dan bahkan untuk seluruh tim yang ingin melawan tim EVOS Glory. Selalu banyak data yang ada di sana. Tentunya bukan begitu, Cassius? Ya, ini seperti yang gue bilang tadi ya, EVOS-nya sendiri mainnya nggak sesuai sama yang kemarin-kemarin mereka mainin. Ya, mereka jadi kayak keluar dari pilihan gameplay nyamannya mereka. Jadi ya, makanya gue berani bilang solid Onyx dibanding EVOS. Golius, what a comeback. Wow, satu momen ya, dimulai dari Cloud9 yang terpick off dari seorang Suns, lalu akhirnya pun mereka di momen Lord terakhir, akhirnya pun benar-benar dari tim Onyx langsung gulung bahkan sampai bisa endgame-nya. Dan ini sering kita lihat sebenarnya di match-match Onyx. Tim Fnatic Onyx itu senang banget memanfaatkan momen Lord untuk bisa menghajar lawan bahkan langsung end tanpa nunggu Lord. Betul. Itu. Datanya tadi